Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan materi kita mengenai bagaimana menyusun bab 1 di dalam penelitian. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur bahwa kita masih bisa mengikuti menjalankan tugas-tugas pembelajaran kita dengan kondisi yang sehat. Baik, tugas kita hendaknya saya anjurkan ya, nggak wajib kalian taruh di Google Drive kalian. Jadi Excelnya taruh dalam satu folder beserta dokumen latar belakangnya. Dalam folder kalian klik kanan, terus New, Google dokumen kosong ya. Nanti akan tampil dokumen kalian di sini. Ini adalah ancang-ancang bab yang akan kita susun ya. Baik, kembali pada kerangka penyusunan kemarin yang di dalam drive ya. Dalam hari ini di sini saya taruh sini. Kemarin kalian sudah menyusun ya, menyusun sumber-sumber pustaka yang akan kalian gunakan sebagai dasar-dasar ide mengenai pokok-pokok pikiran dalam latar belakang, antara lain teori singkatnya, kondisi lapangannya, kondisi idealnya, terakhir metode atau teori yang akan kalian bawa dalam menyelesaikan gap antara kondisi lapangan dan teori. Karena cerminan masalah itu ada di sini. Kondisi lapangan yang ruwet dan kondisi teori yang ideal. Seperti itu. Baik, kita mulai dari teori singkat mengenai transportasi ya. Teori singkat dari transportasi. Di sini saya ambil ide ya dari Sinta Unut bla 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 ini, bahwa transportasi telah dikenal oleh manusia sejak zaman dulu. Misalkan seperti itu. Terus saya tuliskan di sini, transportasi telah lama dikenal sejak zaman dulu. Nah, misalkan ini pikiran paragraf pertama. Pikiran utama ini saya kembangkan lagi menjadi kalimat-kalimat penjelas ya, dijelaskan lagi. Misalkan manusia melakukan transportasi dengan didorong oleh kebutuhan mereka dalam menunjang kehidupannya. Terus dikasih contoh. Misalkan dikasih contoh. Sebagai contoh, jalur sutra timbul oleh aktivitas manusia dari dalam perdagangan, dan jaringan jalan timbul dikarenakan kebutuhan manusia dalam menghubungkan lokasi-lokasi tempat tinggal mereka dan sebagainya. Misalkan seperti itu. Nah, ketika ini sudah dirasa cukup, kita pindah lagi ke topik berikutnya. Jadi teori ini bisa beberapa paragraf ya, karena masing-masing paragraf memiliki pikirannya sendiri. Kemudian misalkan dari lontar UI ini, transportasi dikemukakan dijadikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari asal tempat tujuan. Nah, saya ambil pikiran pertamanya. Transportasi dikemukakan oleh ini sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal tempat tujuannya. Ini adalah pengertian transportasi menurut Nasution misalkan. Terus kita jelaskan lagi supaya menarik gitu ya. Mobilitas barang dan jasa dilakukan oleh manusia dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial kan, yang dalam memenuhi kebutuhannya membutuhkan orang lain. Saya kasih contoh lagi. Dalam hal perdagangan misalnya, setiap hari terjadi pengiriman barang yang dilakukan dari wilayah desa ke kota. Nah, itu terus. Dan dalam hal pekerjaan misalkan,
masyarakat kerap menggunakan jalan transportasi dalam menuju tempat mereka bekerja. Seperti itu. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Intinya, transportasi adalah pemindahan barang dan jasa dari tempat asal ke tempat tujuan. Kemudian saya jelaskan lagi, misalkan di sini kegiatan transportasi akan membutuhkan fasilitas berupa jaringan transportasi berupa jalan. Terus apakah cukup? Nah, ternyata masih ada lagi penunjangnya berupa kendaraan ya. Terus mungkin saya tutup di sini. Selain itu, selain kegiatan transportasi membutuhkan jalan, kegiatan transportasi juga ditunjang oleh kendaraan yang bisa berupa kendaraan umum maupun pribadi. Terus nanti pembahasan ini akan berlanjut. Keberadaan bus sebagai kendaraan umum akan sangat berperan dalam mengurangi kemacetan transportasi, itu intinya. Memang menulis ini nggak serta-merta selesai dalam sekali sentuhan, kecuali mungkin profesional ya. Memang dibutuhkan ketelatenan ya. Karena kadang apa yang kita tulis bisa jadi nanti di kemudian waktu kita nggak begitu suka, terus diganti lagi dengan yang lebih baik, begitu seterusnya hingga karya kita dirasa enak untuk dibaca. Oke, sekian dulu dari saya. Tulisan ini akan saya lanjutkan hingga layak sebagai latar belakang dan akan kalian gunakan sebagai contoh ya. Saya beri contoh bagaimana menuangkan teori ini ke dalam paragraf-paragraf pendahuluan. Nanti kita akan lanjut kondisi lapangan, terus kondisi ideal transportasi dan lain sebagainya. Oke, itu dulu. Ini masih kita kerjakan ya. Sekian dulu. Selamat menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.